materi kita melanjutkan, bahwa materi selanjutnya itu pembahasan tentang isim ghair munsorif. Isim itu ada dua, ada yang munsorif dan ada yang ghair munsorif. Ini salah satu di antara yang menjadi alasan bentuk atau formatnya itu format segot muntaha jumu, yaitu mengikuti wajan mafa'ila, masajida, kemudian mafa'ila dicontohkan dengan masobiha. Jadi setelah alif ini ya terdapat dua huruf atau nanti tiga huruf, namun yang tengah-tengahnya itu dikasih tanda sukun. Itu namanya bentuk format segot muntaha jumu. Ya, sebelum ke situ saya terlebih dahulu ingin mengulas kembali tentang syaratnya asmaul khamsah. Syaratnya asmaul khamsah. Ya, karena di situ ada syarat-syarat pembuatan asmaul khamsah. Dalam baitnya itu dijelaskan kama atat fi asmail khamsati, kama atat fi asmail khamsati wahiyalati tati alal wilai, abun, ahun, hamun, wapu, wazu, jaro, kullu mudopan, muprodan, mukabbaro. Itu di situ sudah ada sebetulnya kullu mudopan, muprodan, mukabbaro, itu menjelaskan tentang syarat asmaul khamsah. Tapi kalau tidak diuraikan begini, nanti kalian tidak paham apa sih mudopan itu, kemudian muprodan itu bagaimana, kemudian mukabaron itu apa maksud tujuannya. Padahal bait sudah terlewati, sudah dijelaskan. Maka bahasa Arabnya itu kama maro, kama kayak oleh keterangan, maro kang wis dan liwat. Apa yang sudah lewatnya? Ternyata masih bengong aja, belum paham. Itu makanya saya akan mengulas kembali tentang syaratnya asmaul khamsah. Baik. Tuntutan pertama tentang masalah. Yang pertama tuntutannya adalah mufrodan. Syarat pertama tentang asmaul khamsah itu adalah mufrodan. Bentuknya itu mufrad. Mufrad itu berarti tidak tasniah, ya, artinya satu. Nanti bagaimana dengan bentuk kalimat mufrad yang ropa? Ya, contoh yang diropakan. Berarti alamat ropanya itu dengan bid domati dengan domah. Ini namanya syarat asmaul khamsah. Syarat asmaul khamsah. Syarat asmaul khamsah satu apa? Asmaul khamsah itu lafadznya adalah abun, ahun, hamun, pamun, zumalin. Ada 5, ya. Ada 5 lafadz sehingga dikatakan sebagai asmaul khamsah. Nanti untuk pembuatan tentang masalah i'rab tanda baca asmaul khamsah itu yang pertama dalam format bentuk mufrad. Nah, nanti ropanya dengan domah. Berarti contohnya jaa abun, kemudian jaa hamun, pamun, dan seterusnya. Lah kenapa dibaca harokat dengan domah? Karena menjadi fa'il. Maka kalau demikian harokatnya ketika ropa dibaca doma. Yang kedua nasob.
Tanda i'rabnya apa? Dengan bil fathati. Bil fathati. Dengan patah berarti roa itu aban. Ya. Kemudian ketika jaron ketika tingkah jar dengan bil kasroti. Saya mengulas ini bil kasroti. Sebelum jauh bil kasroti dengan kasroh. Contohnya marortu, kita marortu bi abin, dengan kasroh tandanya. Kemudian berikutnya tuntutannya ada kalimat mudopan. Tadi sudah saya katakan dalam bait itu sudah tercakup di situ menjelaskan bahwa di samping mufrad tetapi harus mudopan, syarat yang kedua. Mudopan. Berarti kalau tuntutan mudhof di situ harus ada mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Ada mudhof dan mudhof ilaih. Nanti yang mudhof itu ada mudhof terhadap isim dohir. Mudhof ya. Yang tingkat ropa berarti isim dohir. Ja'a Abu Muhammadin. Ja'a Abu Muhammadin. Ini namanya isim dohir. Saya mengulas kembali. Kemudian ja'a kalau bisa juga dengan isim domir, diidopatkan kepada isim domir. Jadi ada dua yang mudhof itu. Ada mudhof kepada isim dohir dan ada mudhof kepada isim domir. Contoh ja'a Abu ka, ya, Abu ka itu ropanya dengan domah, kemudian diidopatkan kepada isim dohir dan kepada isim domir. Ini saya membuat skema aja. Yang terpenting jangan mudhof kepada iya mutakalim. Tidak boleh mudhof kepada iya mutakalim. Bagaimana mudhof kepada iya mutakalim? Contoh ketika ropa nasob, kemudian jer, ya, jer. Kita buat dari abun, jangan diidopatkan kepada ya mutakalim. Dari abun berarti apa? Dari abun apa? Ja'a ketika ropa ja'a abi, ja'a abi, ya. Lah katanya ropa, mestinya
tapi diidopatkan kepada yang mutakalim, maka ropanya di sini adalah dikira-kirakan. Kenapa ropa? Karena menjadi fa'il. Ya. Tapi tanda baca i'rabnya itu enggak ada dengan bentuk ropa domah. Lah, kok gitu? Ini namanya diidopatkan kepada yang mutakalim. Berarti tanda harokat ropanya, domahnya itu hilang. Makanya dikatakan jangan diidopatkan kepada ya mutakalim. Paham tidak? Kalau diidopatkan kepada ya mutakalim, maka tanda baca atau harokat ketika ropa domah, kemudian nasab patah dan jar dengan kasroh hilang itu. Contoh yang nasab. Contoh yang nasab Bapak. Ro'aitu abi, tetap hilang tanda baca fathahnya. Maka untuk tanda bacanya hanya muqaddaron, dikira-kirakan saja. Kemudian ketika ajar, nah ini baru ketemu di sini. Marortu bi abi. Ini contoh yang ketika asmaul hamzah yang dimudofkan kepada iya mutakalim. Oke. Semuanya berarti harokatnya baik yang ropa, nasab, kemudian jar, muqaddaron, dikira-kirakan. Karena tidak nampak tanda-tanda bacanya itu. Ya. Oke. Kemudian syarat yang ketiga, mukabaron. Dalam pembentukan asmaul hamzah, syaratnya yang ketiga itu adalah mukabbaron. La bitasgir. Jangan ditasgirkan. Gimana tasgir itu apa? Mengikuti format apa kalau tasgir? Lupa ya. Sekarang yang ropa. Tadi syaratnya itu harus mukabaron dalam arti kata tidak ditasgirkan, tidak mengikuti wajan ailun. Contoh yang ropa, misalkan yang ropa, contohnya apa? Ulang ngantuk ah. Ja'a dari abun, ditasgirkan mengikuti wajan pu'ailun. Kan kemarin udah disontoin Junaidun. Ya, masih ingat enggak? Junaidin artinya apa? Tentara kecil. Ya, ini berarti bapak kecil. Ja'a Ubaika. Ya. Lah kalau ditasgir begini ropanya hilang. Bukan hilang, cuma nanti muqaddaron, makanya tidak boleh ditasgir, harus mukabar. Sekarang yang nasab. Ro'aitu yang nasab.
Dari ahun, coba dari ahun. Praktek tasgir. Halo, ulang dulu tanah. Dari ahun apa? Uhaika. Ro'aitu uhaika. Ya. Ro'aitu uhaika. Uhaika. Ya. Dengan jar. Jar. Dari hamun. Marartu bihumaika. Humaika. Bihumaika. Inilah yang disebut dengan tasgir. Maka tadi ketentuannya harus mukabar, artinya tidak boleh ditasgir. Kalau ditasgir berarti nanti hilang harokat ropaknya dengan domah, nasobnya dengan patah, jernya dengan kasro. Kalau terjadi ditasgir kalimatnya, ya sama dengan idik, tidak boleh dimudofkan kepada ya mutakalim. Kalau dimudofkan kepada ya mutakalim, maka harokat ropaknya dengan domah akan hilang, harokatnya dengan patah akan hilang. Roa itu abi bukan hilang, tetapi muqaddaron, dikira-kirakan. Oke, itu selanjutnya. Sebentar ini sebelum melanjut ke ini. Kemudian permasalahan yang tidak dimudofkan i'rabnya tidak dimudofkan. Coba saya tanya. Kalau ropanya tidak dimudofkan, i'rab yang tidak dimudofkan asmaul khamsah, contohnya gimana? Dari abun yang ropa. Ini masih mengembangkan yang ini. Ropanya dengan domah. Ya. Yang tidak dimudofkan. Ini udah contoh. Bikin contoh yang lain biar berkembang. Apa coba? Yang ropa telah mencuri saudaranya. Apa? Telah mencuri saudaranya. Contoh yang ropa, saroko ahun lahu. Oh. Kemudian yang nasob. Sesungguhnya baginya punya bapak. Yang nasob. Inna lahu aban. Ya. Inna lahu aban. Kemudian contoh yang lain. Yang datangkanlah dengan saudara untukmu. U'tuni bi ahillah. Yang sekarang yang kasroh. U'tuni apa? Bi ahin lakum. Bi akhin lakum. Lahu lakum bolehlah.
Ini yang dengan kasroh, yang contoh mufrad. Nah sekarang bagaimana yang selain mufrad? Tuntutannya pertama mufrad. Kalau selain mufrad berarti kalimat apa? Kalimat apa? Tasniyah. Nah kalau tasniyah gimana? Kalau tasniyah bagaimana? Musana. Yang musana. Ropanya. Ropa. Nasob. Jar. Yuk bikin kalimat yang musana. Berarti selain mufrad ada musana dan jama. Ya. Kalau ropanya musana dengan apa? Kan lupa ya. Ropanya dengan alif. Ayo bikin. Yang ropanya dengan alif. Ropanya dengan alif. Syaratnya adalah harus mufrad. Dalam pembuatan Asmaul Husna itu syaratnya harus mufrad. Bagaimana kalau tasniyah tingkat ropa? Ayo. Ja'a Abun, dari Abun. Dua bapak. Tasniyah kan dua. Ja'a abani dengan alif. Tanda ropanya dengan bukan dengan domah lagi, ingetin. Kalau sudah tasniyah, tetapi ropanya dengan ketika ropanya dengan alif ketika tasniyah. Ketika ropa tasniyah ya. Ropa. Sekarang ketika nasob bikinin. Ketika nasob alamat ropanya dengan apa? Alamat nasobnya. Contoh abani, akhoni dengan alif, ropa bil alif, ropanya bil alif. Kemudian ini nasobnya dengan bil ya, jar juga dengan jarnya juga dengan ya, sama bil ya. Contohnya ini ja'a abani ya dengan alif. Yang nasob ro'aitu abaini ya. Kemudian yang jer contohnya arabtu bi abaini, akhawaini ya. Paham ya? Berarti berubah dari awal. Kalau mufrad itu ropanya dengan kalau mufrad formatnya mufrad ropanya dengan doma. Kemudian nasobnya dengan fathah, jernya dengan kasroh. Sekarang formatnya itu musanna atau tasniyah, maka ropanya dengan alif, nasobnya dengan jernya dengan begitu ya. Oke, itu namanya syarat tasniyah. Barangkali itu untuk masalah penguatan kembali tentang ketentuan syarat isim tasniyah, syarat asmaul
Khamsa. I'rabnya itu atau tanda bacanya. Paham ya? Demikian kita lanjutkan kajian kitabnya untuk pembahasan tentang Segot Muntaha Jumu'.